Ya, kemarin kita belajar tentang from zero to hero, dari nol, ya, dari nol, dari bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tetapi bisa menjadi hero, menjadi pahlawan, menjadi seorang yang menjadi berkat, menjadi orang yang hidupnya bermanfaat, berguna bagi banyak orang, saudaraku. Kemarin kita belajar dari seorang yang bernama Musa. Dari sekian nama yang kita kemarin ambil contoh, ya ada Daud, saudaraku, ada Yohanes dan ada Petrus, murid Tuhan Yesus yang dikatakan sebagai orang yang tidak terpelajar, tapi kemudian dipakai oleh Tuhan menjadi Rasul Kristus yang luar biasa, berdampak sampai hari ini. Kemudian ada Musa, ada Yosua, ya yang kita ambil contoh kemarin nama-nama tersebut. Dari 4 itu kita ambil satu nama, yaitu Musa. Nah, Musa ini berangkat dari seorang katakanlah dia ini waktu lahirnya, waktu terjadi kelahiran Musa ini, saat itu sedang terjadi satu peristiwa, yaitu pembunuhan bayi-bayi laki-laki yang lahir waktu itu terancam untuk dibunuh atas perintah raja, saudaraku, atas perintah dari Firaun. Nah, waktu Musa lahir pun dalam kondisi yang sangat genting, sangat rawan, sangat berbahaya, sehingga akhirnya dia disembunyikan dan kemudian dalam waktu yang tertentu 3 bulan atau berapa bulan itu, ya singkat-singkat udah gak bisa mungkin disembunyikan lagi, kemudian dihanyutkanlah di Sungai Nil dan ternyata ditemukan oleh putri Firaun dan kemudian singkat cerita diangkat anak jadi anak putri Firaun. Walaupun akhirnya setelah Musa dewasa, Musa tidak mau disebut sebagai anak putri Firaun. Luar biasa. Kenapa? Karena ini ada warisan iman yang diwariskan oleh orang tua Musa. Hanya dalam waktu yang singkat, saudaraku. Orang tua yang dalam waktu sangat singkat sebelum akhirnya Musa itu dikirim kembali ke istana, tetapi orang tuanya bisa menggunakan waktu yang singkat di dalam mendidik, memberikan parenting, pengasuhan kepada Musa dan mewariskan iman yang kuat luar biasa. Jadi walaupun Musa ini lebih banyak dididik, lebih banyak besar di lingkungan Mesir, di istana Mesir, tetapi imannya dia tidak goyah, saudara. Jadi ketika orang menyebut engkau anak putri Firaun, Musa tidak mau. Musa menolak, aku bukan anak putri Firaun. Karena itu label, itu identitas. Musa tahu identitasnya bukan dari Mesir, bukan sebagai orang dunia, tetapi dia berasal dari benih ilahi. Dia adalah keturunan ilahi. Dia adalah anak Tuhan. Dia bukan orang dunia, bukan anak dunia. Ini yang harus kita miliki sebagai pelajaran yang pertama, saudara, sebagai kisi-kisi atau rangkuman yang kemarin, ya. Sedikit saya lengkapi dari kemarin yang kurang, dari pembahasan yang kurang kemarin saya lengkapi sedikit dulu. Jadi saudara semua sudah punya identitas kerajaan Allah. Saudara anak-anak kerajaan, saudara adalah putra-putra kerajaan. Saudara punya iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan pernah itu hilang dari hidup kita. Amin, saudaraku. Ya, kepada anak-anak kita pun, ayo kita wariskan warisan iman kepada anak-anak kita. Dan jangan sampai warisan iman itu hilang, saudara. Karena apa yang sudah diwariskan, iman itu, warisan iman harus kita jaga, kita pelihara. Itu latar belakang kisah Musa yang kita pelajari. Musa dari zero menjadi hero dengan latar belakang dia anak yang terancam, anak yang akan dibunuh pada masa kelahirannya. Namun kemudian Tuhan bawa dia masuk ke Mesir dan dia besar di Mesir, saudaraku. Kurang lebih 40 tahun dia ada di Mesir, dia tinggal di Mesir di istana, saudara. Sebelum akhirnya, dan inilah kemudian pelarian Musa yang selanjutnya 40 tahun berikutnya, dia harus ada di Midian untuk
menggembalakan kambing domba. Bayangkan, dari dia satu kehidupan yang enak, kehidupan istana, dibawa Tuhan turun sampai ke kehidupan padang gurun, padang penggembalaan. Tapi akhirnya Tuhan menjumpai kembali, Tuhan menemui Musa kembali dan memanggil dia untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir. Saudara perhatikan ini, Musa menghadapi satu krisis dalam dirinya, yaitu krisis citra diri. Siapa aku Tuhan, aku gak layak. Nah, saya belajar, saya merenungkan kembali. Setelah saya sharing minggu yang lalu, saya masih renungkan kembali, saudara. Dan saya masih dengarkan lagi di YouTube, di channel YouTube kita. Saya renungkan kembali. Ternyata saya mendapati satu kesimpulan utama begini, saudara. Ternyata untuk Tuhan bisa membawa kita masuk dalam destiny atau tujuan ilahi, rencana-rancangan Tuhan yang luar biasa buat hidup saudara dan saya, maka yang pertama Tuhan akan urusi, Tuhan akan selesaikan, Tuhan akan pulihkan adalah citra diri kita lebih dulu. Jadi penting untuk saudara dalam kehidupan saudara bisa mengalami satu titik di mana Tuhan mau saudara ada di sana. Maka yang utama yang harus kita bereskan dalam hidup saudara dan saya adalah citra diri. Katakan sama-sama, citra diri. Gambar diri, katakan sama-sama, gambar diri. Saudara diciptakan serupa, segambar dengan Allah, segambar serupa dengan Tuhan. Tapi karena dosa, citra diri, gambar diri manusia rusak, hancur, saudara. Kedatangan Tuhan menjadi manusia yang utama, yang pertama Tuhan pulihkan citra diri saudara itu. Ketika Tuhan mau pulihkan Yakub yang adalah penipu, artinya Yakub itu penipu, artinya Tuhan pulihkan lebih dulu identitasnya, citra dirinya. Dengan cara apa? Tuhan ganti namanya dengan Israel. Dari Yakub penipu diganti identitasnya, diganti citra dirinya, supaya Yakub tidak lagi melihat dirinya sebagai penipu, tetapi Yakub melihat dirinya sebagai Israel. Artinya apa? Israel itu artinya kekasih Allah, kekasih Tuhan. Ada seorang yang kemudian di dalam perjanjian baru yang kemudian disebut arti namanya dengan arti engkau adalah Israel sejati. Artinya apa? Israel sejati, engkau adalah kekasih Allah yang sejati, tidak ada kepalsuan. Namanya Nathanael, saudara. Nathanael salah seorang murid Kristus. Dari 12 murid Kristus, ada satu orang namanya murid itu namanya Nathanael, yang kemudian dikenal dengan nama Bartolomeus. Sama Nathanael itu nama lainnya adalah Bartolomeus. Karena di daftar list nama-nama murid Yesus di berikutnya, di penulisan berikutnya, di kitab-kitab yang selanjutnya, Nathanael tidak tercantum di sana, tetapi Bartolomeus. Bayangkan, Tuhan mau pulihkan lebih dulu citra diri saudara dan saya. Nanti kita akan sampai di dalam tema ini dalam pembahasan kita, saudaraku. Citra diri secara khusus kita akan berbicara tentang citra diri. Saya rindu, Tuhan rindu citra diri saudara dan saya dipulihkan kembali. Mungkin sampai hari ini masih ada di antara kita yang masih salah menilai diri kita, diri sendirinya. Seperti Musa tadi, siapakah aku ini? Tetapi kalau Tuhan sudah memulihkan citra diri, gambar diri saudara, saudara bisa memandang, saudara bisa menilai diri saudara dengan cara benar. Cara seperti Tuhan memandang, cara seperti Tuhan menilai kita, maka saudara adalah berpotensi untuk menjadi hero. Sekalipun latar belakang saudara sudah berangkat
dari ketidak ada apa-apa, bukan siapa-siapa. Nah, hari ini ada satu tokoh lagi yang kita mau belajar, tetapi bukan dari 4 contoh yang kita sudah sebutkan tadi. Ada satu nama dengan latar belakang yang berbeda dari Musa. Namanya Yefta. Siapa namanya, saudaraku? Yefta. Bukan di dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 28 kita akan belajar di dalam satu perikop itu, saudaraku, ya. Kita akan ambil semua cerita dan poinnya dari Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 28. Ini satu cerita tentang Yefta, saudaraku. Latar belakang yang berbeda. Kalau kemarin kita belajar dari seorang Musa, walaupun dia besar 40 tahun di Mesir, tapi toh Musa masih punya citra diri yang buruk, citra diri yang gagal, citra diri yang salah. Tetapi sekarang kita lihat Yefta dengan latar belakang yang berbeda. Latar belakang istana Musa, sekarang kita lihat latar belakangnya Yefta apa. Kita lihat sama-sama Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sebagai pembukaan, ya. Hakim 11 ayat 1. Nah, yuk kita baca sama-sama yuk yang di depannya. 1, 2, 3. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Stop dulu. Alkitab mencatat bersaksi tentang Yefta. Yefta adalah seorang yang pahlawan, gagah perkasa, hebat, hero, luar biasa. Tapi lihat ayat selanjutnya. Tetapi ia anak seorang perempuan sudah. Apa maksud perempuan sudah? Perempuan sudah adalah pelacur, saudara. Yefta latar belakangnya anak pelacur. Mamahnya nggak jelas. Papahnya jelas, namanya Gilead. Tapi mamanya nggak tahu, pelacur. Tapi ketika terjadi kelahiran itu, Gilead ambil Yefta dan dirawat, hidup bersama dengan istri sah dari Gilead. Nah, dari istri yang sah ini, Gilead masih punya anak-anak yang sah. Dan setelah mereka bertumbuh sama-sama besar, anak-anak dari anak-anak Gilead ini ayahnya Yefta, ya. Anak-anak Gilead yang dari istri yang sah itu, yang benar itu, yang pertama itu, akhirnya apa? Anak-anaknya ngomong sama Yefta, Yefta, engkau nggak berhak untuk terima warisan, kira-kira begitu. Engkau nggak berhak sebagai ahli waris karena engkau anak perempuan lain. Dengan kata lain, anak pelacur. Engkau bukan anggota sah keluarga kami. Wah, sebuah penghinaan, sebuah penolakan yang dialami oleh Yefta masa mudanya, tertolak. Sudah Yefta punya label, punya merek anak pelacur, yang selanjutnya dikasih label lagi, ditolak. Anak yang ditolak. Kira-kira zaman sekarang kalau anak-anak model begini hidupnya akan seperti apa, saudara? Kebanyakan akan hancur, akan rusak. Ya, walaupun ada yang berhasil juga, tapi dari presentasinya itu lebih besar, perbandingannya sangat jauh, saudara. Anak yang kehilangan figur ayah saja dalam survei presentasi, ya, ini saya ada cantumkan di skripsi saya, saudaraku. Cuma saya detail presentasinya lupa, tapi di atas 70%. Persisnya berapa? Bervariasi. Ada yang 70%, ada yang 80%, dan tingkat kasusnya masing-masing, dampaknya masing-masing. Saya ada datanya, ya, saya berikan di skripsi saya. Cuma saya lupa persis detailnya berapa. Itu hanya kehilangan, penyebabnya karena kehilangan figur bapak.
Bapak ada tapi nggak berfungsi, atau memang bapaknya memang udah benar-benar nggak ada. Berarti masih ada yang berpotensi jadi baik, tapi sedikit. Nah, kalau hari ini mungkin di antara kita di sini ada yang berlatar belakang mengerikan seperti tadi, yang rasanya suram, saudara jangan menggenapi, jangan menambahi yang 70% ke atas tadi. Saudara harus jadi bagian yang 30%-an itu. Tetap sudah harus bangun hidup saudara. Sekalipun sudah mengalami masa lalu yang suram, masa lalu yang gak enak, masa lalu yang pahit, tapi tetaplah jadi anak-anak Tuhan. Amin, saudaraku. Tetaplah saudara terus berjalan dalam jalan Tuhan, karena jadikanlah Yesus Kristus sebagai figur Bapa kita yang sejati. Pandang Dia sebagai figur Bapa kita. Pandang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sumber kehidupan kita, saudara. Yefta kembali, saudara. Dia anak seorang perempuan pelacur. Singkat cerita, setelah dia menerima penolakan dari kakak-kakak tirinya tadi, saudara-saudara tirinya tadi, saudara tirinya mengusir Yefta. Diusirnya Yefta keluar dari rumah itu, saudara. Dan Yefta nantinya keluar dari rumah itu, waduh, saudara bisa bayangkan, dia keluar masih dengan rasa campur aduk, saudara. Pahit, kecewa, marah, sakit hati, dendam, mungkin seperti itu. Walaupun nggak ditulis secara detail di Alkitab di kisah ini, saudara. Tapi perhatikan kisah selanjutnya, perhatikan ini ya. Hati-hati, jadi warning buat kita semuanya. Ketika Yefta keluar dari rumah orang tuanya, ayahnya Gilead, ternyata dia ketemu dengan sebuah komunitas. Dan akhirnya komunitas itulah yang menerima Yefta. Komunitas itu bisa menerima. Tadinya dia ada di komunitas ini, dia ditolak. Tapi ketika dia keluar, dia mencari komunitas, dia mencari orang-orang tentunya yang bisa menerima dia. Tetapi yang luar biasa, Yefta ketemu sebuah komunitas namanya gerombolan perampok. Perampok-perampok menerima dia, Yefta. Dan akhirnya Yefta menjadi sama dengan komunitasnya. Gak mungkin Yefta jadi berbeda di kelompok itu. Karena untuk bisa diterima oleh kelompok itu, dia harus jadi sama dengan kelompok itu. Hati-hati, cari komunitas yang benar, cari komunitas yang kudus, saudaraku. Cari komunitas yang rohani. Karena kalau saudara cari komunitas di mana komunitas itu tidak rohani, saudara akan cenderung menjadi tidak rohani. Saudara masuk dalam komunitas penjudi, saudara akan jadi penjudi. Saudara diterima oleh komunitas narkoba, saudara akan jadi narkoba. Apapun masalah saudara, hati-hati cari komunitas. Jangan lari seperti Yefta. Pertama dia lari, dia wajar mungkin ya. Komunitas itu yang bisa menerima dia. Akhirnya dia menjadi sama dengan komunitas. Dia jadi gerombolan perampok. Yefta hidupnya dari merampok. Nafkah hidup Yefta berasal dari merampok. Singkat cerita, akhirnya Yefta diangkat jadi kepala perampok. Hebat, luar biasa. Jadi kepala perampok. Nah, nama Yefta setelah jadi kepala perampok itu sangat tenar, sangat dikenal tentunya, ya kan? Ya gambarnya preman-preman lah ya. Wah, itu menguasai wilayah ini, akhirnya terkenal di mana-mana. Ketenaran Yefta sebagai kepala perampok didengar oleh orang-orang Gilead yang mengusir dia. Nah, waktu itu Tuhan kondisikan luar biasa. Ini mulai ya. Tuhan buat sebuah kondisi di mana Gilead, orang Israel ini diperangi, diserang oleh Amon,
dipakai bangsa Amon untuk menyerang orang Israel. Gilead ini orang Israel. Kemudian karena dia diserang, dan waktu itu nggak ada hakim-hakim, ini kan hakim-hakim. Ya, banyak contoh, banyak Tuhan angkat hakim-hakim. Karena sudah nggak ada raja waktu itu, Tuhan pakai hakim-hakim. Orang Israelnya mendatangi Yefta kembali, bernegosiasi dengan Yefta, karena mereka melihat, wah, Yefta sekarang jadi kepala perang. Siapa tahu Yefta bisa pimpin kita untuk perang melawan Amon. Singkat cerita, para tua-tua mendatangi Yefta dan diajaklah Yefta, ayo Yefta, kami perlu engkau untuk memimpin kami perang dengan Amon. Yefta cuma ngomong gini, masa aku harus percaya? Ketika ditawarkan, kamu akan jadi pemimpin kami, kamu akan jadi kepala, kau akan jadi panglima perang kami. Dalam bahasa yang lainnya, Yefta cuma ngomong, masakan aku harus percaya sama kalian? Kalian aja dulu buang saya, kalian aja dulu tolak saya, kalian aja dulu benci sama saya, memusuhi saya. Apakah saya harus percaya sama kalian? Yefta kira-kira ngomong begitu. Benar, meyakinkan orang Israel, meyakinkan, ya, kita akan bersumpah akan menjadikan kau sebagai panglima. Singkat cerita, Yefta menerima. Oke. Yefta akhirnya pergi ke Israel, dan sebelum memulai segala sesuatunya, orang Israel membuat sebuah acara pentahbisan, kira-kira begitu ya, membuat sebuah perjanjian di Mispa, di daerah wilayah namanya Mispa. Di Mispa itulah mereka berikrar, berjanji bahwa mengangkat Yefta sebagai kepala atau panglima perang mereka. Setelah Yefta menerima janji itu dan benar-benar Yefta jadi panglima tentara buat orang Israel, apa yang dilakukan Yefta, saudara? Nah, ini akan kita pelajari sama-sama. Bagaimana Yefta berangkat meniti untuk menjemput masa depannya. Dari dia bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tetapi di akhir cerita Yefta, saudaraku, dia dipakai Tuhan untuk kembali merebut, atau bukan merebut, untuk kembali bisa mengalahkan, menolong orang Israel mengalahkan bangsa Amon dan juga bangsa Amori. Sebelum kita masuk dalam poin isi pembahasan kita, PowerPoint-nya, saya mau kasih dulu untuk kita punya pengetahuan, saudara. Amon yang menyerang Israel, siapakah Amon itu? Amon ini punya saudara namanya Moab. Amon dan Moab, saudara. Siapakah Amon dan Moab ini? Kok menyerang Israel? Amon dan Moab, kalau sudah lihat di Alkitab, itu dia adalah anak atau keturunan dari Lot. Siapakah Lot? Lot itu keponakannya Abraham, yang dibawa oleh Abraham, yang akhirnya memilih Sodom dan Gomora. Ketika itu ditawarkan, kamu mau milih mana? Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan milih, aku pilih ke kiri, kata Abraham. Tapi bukannya Lot menyerahkan pilihannya kepada Abraham dulu, dia yang pilih dulu. Karena apa? Berdasarkan apa? Dia melihat satu wilayah itu, wah, hijau, luar biasa, indah, luar biasa. Sementara yang di sebelah sana kering, rasanya wah, nggak ada apa-apanya. Lot akhirnya ngomong sama pamannya, harusnya dia kan punya etika, udah paman dulu aja lah, kan paman yang bawa saya, ya kan, sehingga saya bisa jadi seperti sekarang ini kan karena paman, kira-kira begitu. Tapi Lot enggak, saudara. Dia langsung ambil aja kesempatan itu dan dia pilih Sodom dan Gomora. Akhirnya pilihannya salah, saudara. Nah, Lot punya anak namanya Amon dan Moab, saudara. Nah, Tuhan tuh berpesan begini sama
orang Israel. Orang Israel, umatku, jangan pernah sekali-kali kamu menyerang Amon dan Moab. Jangan sekali-kali kamu merampas wilayah mereka. Ini pesan Tuhan kepada orang Israel. Dan ini benar dilakukan oleh Israel, taat sama Tuhan. Dia lakukan. Ya. Orang Israel nggak pernah ambil wilayahnya Amon dan Moab. Tapi kenapa hari itu, zaman Yefta ini, kok tiba-tiba Amon tadi menyerang Israel? Ini sebuah tanda tanya besar, saudara. Israel nggak pernah menyerang Amon, nggak pernah memulai dulu mencari perkara, saudara. Apalagi merampas milik orang Amon, wilayahnya Amon. Ini sangat Israel pegang pesan dari Tuhan. Nah, ketika Yefta sudah jadi panglima, dia punya otoritas. Apa yang dia lakukan, saudara? Ini yang kita mau lihat, saudara, ya. Hakim-hakim pasal yang Hakim-hakim pasal yang ke-7. Ya, Hakim-hakim pasal yang ke-7. Oke, kita lihat ya, kita baca Hakim-hakim, ya, kita muncul. Tetapi Yefta berkata kepada mereka, mengapa kalian datang kepadaku, padahal kalian membenci aku dan telah mengusir aku keluar dari rumah ayahku? Kenapa kalian sekarang datang kepadaku pada waktu kalian mendapat kesukaran? Ini poin yang pertama. Nanti kita akan sampai cerita yang tadi, pertanyaan besar tadi. Kita simpen dulu ya, pertanyaan besar itu kita simpen dulu, karena nanti akhirnya sampai ke sana nih pembahasan kita. Nah, kita lihat dulu sekarang. Apa yang membuat Yefta dari bukan apa-apa, zero, nol, tapi akhirnya Tuhan pakai menjadi luar biasa. Sekali lagi sebagai catatan, apa yang tertulis di Alkitab, contoh seperti Yefta ini, yang walaupun dia latar belakang hidupnya, latar belakang masa lalunya kelam, madesu, masa depan suram, tapi toh dia bisa akhirnya berkemenangan, dia bisa dipakai Tuhan luar biasa. Maka saudaraku juga bisa mengalami seperti Yefta. Mungkin sudah berasal dari masa lalu seperti Yefta, bahkan mungkin lebih kelam. Tapi kalau saudara punya kedepannya, sudah punya satu kehidupan yang baik, kehidupan yang benar, seperti yang dicontohkan Musa, seperti yang dicontohkan Yefta yang kita sekarang belajar, saudara akan bisa sampai ke titik itu, saudara. Jangan begini, masa lalu sudah suram, kita jalani ke depan dengan cara suram juga, ya tambah suram di sana, saudara. Ketika kita tahu masa belakang kita suram, ke depan kita jangan sampai suram. Kita harus tata hidup kita, apa yang harus kita rubah, apa yang harus kita perbaiki, supaya itu jangan ada di depan kita. Nah, mari kita lihat sama-sama dari ayat tadi yang pertama, ya, langkah demi langkahnya Yefta kita lihat. Ayat ke-7 tadi, perhatikan. Poin yang pertama adalah begini: Yefta menjalani masa depannya dengan tidak menjadi seorang pendendam. Saya ulang ya, saudara cerna, terima masukan dalam roh hati saudara, langsung meteraikan. Jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Pesan ini, saudara. Yefta tidak menjadikan dirinya sebagai orang pendendam. Bayangkan saudaraku, kalau Yefta tetap dendam dengan masa lalunya, dengan orang-orang yang membuat masa lalunya kelam, Yefta gak akan jadi apa-apa, saudara. Hidupnya hanya akan jadi tambah rusak, tambah suram, saudara. Makanya Yefta hidup sekarang dengan tidak menjadi seorang pendendam. Buktinya apa? Buktinya tadi ayat ini. Yefta akhirnya berdamai dengan mereka, dengan orang Israel.
dengan keluarganya, dengan Gilead, dengan saudara-saudaranya. Malah saudara-saudaranya termasuk di dalamnya mengangkat dia menjadi panglima. Orang yang dulu dikatakan mengusir aku keluar dari rumah ayahku, ini kan cerita tentang saudara-saudaranya itu, saudaraku, ya kan? Sekarang kalian datang pada waktu kesukaran. Kalau lagi butuh datang aku, kira-kira gitu. Dulu aku dicampakkan. Wah, kalau ini ngikutin daging, dendam gak saudara? Coba, ayo, dendam gak? Dendam. Apalagi orang Israel itu punya hukum gigi ganti gigi, telinga ganti telinga, tangan ganti tangan, saudaraku. Ya kan? Itu hukum yang dipegang oleh mereka, saudaraku. Engkau lakukan ini akan balas seperti ini, bahkan lebih lagi. Ya kan? Tapi Yeftah enggak, saudara. Yeftah enggak mau jadi pendendam. Yeftah enggak mau sakit hati. Apa kata Alkitab? Kita lihat. Sebentar. Ayub pasal 5. Kita lihat ya, kalau Yeftah itu waktu jadi pendendam, dia sakit hati. Apa kata Alkitab? Ayub pasal 5, coba ayat 2. Ayub pasal 5 ayat 2. Nah, yuk baca sama-sama ya. Yang belakang kelihatan kan? 1, 2, 3. Sesungguhnya kalau saudara menjalani masa depan saudara dengan cara hati, dendam, sakit hati, Alkitab ngomongnya begini, saudara. Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Jadi kalau saudara sakit hati, dendam, saudara orang bodoh. Siapakah orang bodoh? Definisi orang bodoh? Ternyata bukan orang yang gak berpendidikan, bukan orang yang gak punya gelar, bukan. Orang yang bodoh menurut Alkitab adalah orang sakit hati. Jadi kalau ada yang sakit hati, berarti banyak kiri kanan. Sakit hati enggak? Ya, ayo. Kamu sakit hati enggak, Besti? Ya. Kalau sakit hati, Alkitab ngomong bodoh. Dan sakit hati itulah yang membunuh orang bodoh itu, saudara. Ya. Jadi yang bunuh bukan siapa-siapa, sakit hatinya sendiri yang membunuh, saudara. Jadi hati-hati dengan sakit hati. Bilang sama-sama, hati-hati dengan sakit hati. Ini yang pertama. Yang kedua kita lihat dulu definisi yang lain. Ayub 21 ayat 25. Kita lihat dulu ya referensinya. Ayub 21 ayat 25. Muncul Ayub 21 ya, baca ya dengan suara keras dong. 1 2 3. Yang lain sakit hati dan tidak pernah merasakan tambah lagi saudaraku. Ternyata benar sakit hati ini mematikan, membunuh orang yang sakit hati itu. Dan dikatakan tidak pernah merasakan kenikmatan. Orang yang masih sakit hati, orang yang masih dendam dengan masa lalunya, hidupnya tidak pernah mengalami, merasakan kenikmatan. Walaupun dia mungkin berlimpah atau berlinang, berlinang, bukan berlinang air mata, berlimpah dengan harta benda, saudara, dengan kekayaan. Tapi kalau dia masih ada sakit hati, Alkitab ngomong sesungguhnya, sebenarnya hidupnya nggak merasakan kenikmatan. Walaupun mungkin bisa senyum ke sana, senyum ke sini, ya kan? Happy ke sana, happy ke sini, tapi di sininya kosong. Gak ada kenikmatan, saudara. Lihat dulu lagi Amsal 12 ayat 16. Amsal 12 ayat 16 sekarang. Kita lihat dulu definisi ini ya. Ini Yeftah tahu persis tentang hal ini ya.
Nah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bodohlah. Alkitab ngomong bodoh orang yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Aku sakit hati. Bodoh waktu itu. Jadi ketika sudah ngomong aku sakit hati, bodoh. Ketika sudah ngomong aku sakit hati, sudah jadi orang bodoh. Ya, itu kan ya, seketika itu juga. Ketika seseorang mungkin nggak sengaja, ya kan, nggak sengaja ngomongnya salah, keceplosan, kepleset, misalnya, langsung sudah aku sakit hati. Bodoh saudara. Bayangkan, udah masa depannya suram, sudah jalani dengan sakit hati, dengan dendam, nggak ada kenikmatan, dibunuh oleh sakit hati. Bodoh. Mana ada orang bodoh bisa berhasil, saudaraku? Ya kan? Yang ada orang bodoh jadi pedang, saudaraku. Haleluya. Ayo, lihatlah masa depanmu. Jangan lihat masa depan masa belakangmu, ya, sebagai sebuah hal yang menyakitkan. Rubah paradigma kita, pola pikir kita harus dirubah. Masa depan memang nggak akan hilang, saudara. Ya, masa depan nggak mungkin kita lupakan, pasti akan ingat kita. Tapi jangan lihat masa depan itu sebagai yang menyakitkan kita, atau kita malah menuduh Tuhan menghancurkan hidupku dengan masa belakang kita, masa lalu. Tapi sekarang saudara harus punya paradigma yang baru, pola pikir yang baru, cara pandang yang baru. Sudah tahu gak enak di belakang, jangan sampai bisa juga dijalani dengan gak enak, saudara. Yang mengerti katakan amin. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Jadi kalau dia mencemooh saudara, abaikan. Kalau dia mencemooh saudara, apa yang saudara lakukan? Abaikan. Kasih tahu kiri kanan, abaikan saja cemooh orang. Jangan disimpan, jangan jadi sakit hati. Biarkan, nggak apa-apa, nggak rugi, saudara. Jadi kalau sudah dicemooh nanti pulang dari gereja ini, gimana saudaraku? Apa yang akan saudara lakukan? Bener nih. Bener. Atau pilih sakit hati. Nah, ya. Kalau sudah pilih sakit hati, wah tambah berat, saudara. Perhatikan, Yefta ini luar biasa. Sekalipun dia dibuang, disakiti, dicemooh, dihina, direndahkan oleh saudara-saudaranya. Ketika saudaranya datang butuh bantuan, butuh pertolongan, Yefta menolong. Wah, luar biasa. Inilah yang membuat Yefta zero to hero, saudara. Jadi jangan jadikan alasan masa lalu saudara. Saya nggak berhasil karena masa lalu saya begini. Enggak, saudara. Amin. Saya jadi begini karena belakang sana. Enggak. Sudah. Memang nggak bisa dilupakan, ya sudah. Tapi jadikan sebuah pelajaran. Jangan jadikan dendam. Kalau jadikan dendam nggak ada habisnya. Nanti sudah punya anak, dendam sama anak. Nanti anaknya punya anak lagi, dendam lagi. Terus. Nggak ada habis-habisnya, sudah. Jadi lingkaran setan. Nggak pernah ada habisnya. Bagaimana kalau masa lalu saya begini? Sudah, stop di diri kita. Cukuplah saya yang mengalami. Generasi selanjutnya jangan mengalami. Nanti generasi selanjutnya juga sama tekad. Generasi selanjutnya lagi jangan mengalami. Wah, jadi sebuah siklus surgawi, saudara. Siklus ilahi. Makanya akan terbentuk sebuah kerajaan ilahi di muka bumi ini, saudara. Karena dimulai dari satu orang.
orang yang punya prinsip. Mau saudaraku? Mau meresponi hal ini? Yefta contohnya. Kalau Yefta bisa, saudara bisa. Saya juga bisa. Haleluya. Ya, next berikutnya. Sebentar, kita lihat di yang kedua sekarang ya. Yang pertama tadi apa? Yefta tidak menjadi pendendam. Yefta tidak mau sakit hati. Yang kedua sekarang, ayat yang ke-12. Kayaknya satu poin lagi ya. Saya siapkan 4 poin nih saudara. Tapi nggak tahu nih bisa di nomor berapa ya. Sekarang yang kedua, Hakim-Hakim 11 ayat 12. Hakim-Hakim 11 ayat 12. Klik, yuk. Nah, kita akan baca Hakim-Hakim 11 ayat 12. Muncul. Nah, kita baca ya. 3, 2, 1. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku? Saya bacakan dalam versi KYH supaya lebih ada gambaran. Ayatnya berkata begini. Lalu Yefta mengirimkan beberapa utusan kepada Raja Amon untuk meminta keterangan apa sebabnya Israel diperangi, apa sebabnya Amon menyerang Israel. Perhatikan ini. Yang kedua, apa yang Yefta lakukan ketika walaupun dia zero tapi dia jadi hero? Yefta yang pertama dia lakukan setelah dia diangkat jadi panglima, dia datang melalui utusannya kepada Raja Amon. Untuk apa? Untuk minta keterangan. Artinya apa saudaraku? Yefta ini mengobservasi dulu, membuat sebuah penelitian lebih dulu. Ini masalahnya apa? Kok bisa terjadi seperti ini? Kenapa? Apa yang menyebabkan? Yefta melakukan identifikasi diri. Yefta melakukan introspeksi diri. Apa yang salah? Ada apa ini akan masalahnya? Dia minta keterangan dulu, dia cari tahu dulu. Jadi gak langsung babuk. Mentang-mentang gak diangkat jadi panglima, dikasih otoritas, ya kamu pimpin kami untuk perang sama Amon. Tapi Yefta enggak. Dia observasi dulu. Dia buat penelitian dulu. Apa ini? Ini pelajaran buat saudara dan saya. Pasti saudara dan saya akan mengalami banyak masalah peperangan dalam hidup saudara dan saya. Tetapi perhatikan contoh dari Yefta ini saudara. Ya, Yefta ini dia mengoreksi diri dulu. Dia meneliti dirinya dulu. Apa yang salah dari umat Israel? Kok sampai orang menyerang dia, menyerang Israel? Introspeksi dulu dengan cara dia tanya, apa sih yang menyebabkan kamu menyerang kami? Begitu juga saudara, ketika sudah mengalami sebuah masalah, jangan langsung emosional, jangan langsung berbuat hal-hal yang enggak saudara. Tapi sudah berdiam, cari tahu apa masalahnya. Dan ketika Tuhan tunjukkan mungkin sebuah peristiwa, sebuah kejadian, saudara harus terima itu. Ya Tuhan, kalau memang ini salahku, oke. Aku terima, aku perbaiki. Tapi kalau itu salah orang, bukan aku, ya tadi jangan jadi pendendam, jangan jadi sakit hati. Kembali lagi ke poin pertama saudara. Nah, ceritanya begini saudara. Ketika diutusnya oleh Yefta, mereka orang Israel menemui Raja Amon, saudara.
Raja Amon ini ngomong begini kepada putusan Yeftah tadi. Kenapa kami memerangi Israel? Karena mereka telah merebut wilayah kami. Wah. Mereka sudah merebut, mengambil alih wilayah kami. Padahal kan kali Israel jelas kan, Israel nggak pernah mengambil wilayah Amon, karena itu perintah Tuhan. Itu pegang teguh sama Israel. Akhirnya Yeftah menjelaskan. Setelah mengidentifikasi, ketemu akar masalahnya. Oh, masalahnya ini toh ternyata apa ya? Tuduhan yang salah, tuduhan yang tidak pada tempatnya, anggapan yang salah dari pihak Amon. Loh, kita ini saudara. Israel sama Amon itu saudara. Orang keturunannya Lot kok. Akhirnya Yeftah menjelaskan duduk perkaranya. Ceritanya begini, saudara. Dulu ketika orang Israel keluar dari Mesir, ini Yeftah menjelaskan sama Raja Amon, nggak sebut namanya siapa. Duduk perkara, sejarahnya, historinya dijelaskan sama Yeftah. Ini menjadi poin yang ketiga langsung, secara rangkum ya, secara rapel. Poin yang kedua tadi, Yeftah mengidentifikasi diri, mengoreksi diri, mengobservasi, meneliti dirinya, apa masalahnya. Dia nggak langsung berekspresi pelarian yang salah, enggak. Dia nggak langsung bersikap yang salah, enggak. Tapi dia duduklah, katakan, dia merenung mungkin, dia cari tahu apa penyebabnya. Yang kedua, yang ketiga sekaligus melalui kisah ini, Yeftah menjelaskan, gini loh, begini kejadiannya. Dulu waktu umat Israel keluar dari Mesir, mereka menyeberangi Laut Teberau. Setelah menyeberangi Laut Teberau, kami tinggal di satu daerah wilayah namanya Kades. Nah, di Kades ini, waktu itu orang Israel mau lewat ke daerah Edom. Edom ini padahal juga masih saudara. Edom ini Esau, saudara. Bukankah Yakub dan Esau, Yakub Israel dan Esau itu adalah saudara kembar? Saudara kembar, saudara. Tapi orang Israel mau lewat ke wilayah Edom, tidak diizinkan. Menghindar orang Israel, mengalah. Mau lewat ke daerah Moab, sama ditolak juga. Akhirnya orang Israel memilih jalan berputar, jalan keliling, jalan luar, di luar wilayah Edom dan di luar wilayah Moab. Keluar mereka keliling, jalan lain, sampai di sebuah sungai, namanya Sungai Arnon, saudara. Sungai Arnon itu perbatasan, batas wilayahnya Moab. Jadi orang Israel nggak pernah masuk ke wilayah Moab. Moab sudah menolak, ya sudah. Tapi dia keliling lewat jalan lain, misalkan ini wilayah Moab, ya. Orang Israel keliling lewat luar, wilayah luar sampai ke sungai, dan ada sungai di perbatasan mereka di sini. Mereka nggak pernah masuk wilayahnya Moab. Dan ketika ada di sini, di Sungai Arnon ini, mereka menemui raja orang Amori. Siapakah Amori? Amori itu penduduk asli Kanaan, saudara. Penduduk asli Kanaan ada 7. Ada 7 penduduk asli tanah Kanaan. Tanah perjanjian, tanah yang akan Tuhan berikan menjadi milik orang Israel. Nah, orang Amori ini, dia sudah merampas, dia sudah mengambil alih waktu itu, zaman itu sudah diambil alih oleh orang Amori. Jadi wilayahnya anak Lot tadi, Amon dan Moab tadi sudah bukan lagi wilayah mereka, kekuasaannya, tapi kekuasaan orang Amori. Paham sampai sini, bisa ngikutin ceritanya, saudaraku? Ya.
Perhatikan ya, Amon Moab ini kan keturunan Lot. Ya, orang Israel nggak berani apa-apakan. Tapi kemudian mereka malah nyerang Israel dengan alasan apa? Orang Israel sudah merebut wilayah mereka. Zaman Yefta yang menjelaskan. Kejadiannya nggak seperti itu. Diceritakan bahwa ternyata orang Amori penduduk Kanaan ini yang sudah menguasai mereka. Tetapi waktu itu Yefta ngomong, umat Israel itu ditolak juga oleh orang Amori untuk lewat. Terjadilah perang, saudara, antara orang Israel dan Amori. Amori kan penduduk Kanaan, ingat ya, Amori ini penduduk Kanaan yang sudah menguasai, berkuasa di wilayah Amon dan Moab. Peranglah akhirnya orang Israel dan Amori. Singkat cerita, menang orang Israel. Yang menang perang kemudian mengambil alih kekuasaan wilayah itu. Ini kan kejadiannya mirip yang sekarang. Ya kan? Cerita itu kayak gitu, ternyata itu sejarahnya kayak begitu. Saya baru ngerti, oh, ya dulu sudah pernah baca, tapi waktu membaca ini lagi, wah, diingatkan lagi. Oh iya benar. Semakin mereka nyerang Israel, perang Israel menang, semakin luas wilayah Israel. Itu yang terjadi, saudara. Nah, singkat cerita akhirnya orang Amerika dikalahkan waktu dulu. Kita masih cerita masa lalu nih, kejadian sejarah nih. Itu sebabnya. Yefta menjelaskan kepada orang Amon tadi, itu loh sejarahnya kayak gitu. Jadi bukan kami, bukan Israel yang merebut. Kami merebut dari orang Amori. Karena kami tetap pegang perintah Tuhan, kami nggak mau ambil wilayahmu. Tuhan nggak boleh. Tapi waktu itu justru kami merebut itu dari orang Amori. Dijelaskan sama Yefta dulu perkaranya. Ini sejarahnya begitu. Jadi Tuhanlah yang memberikan kepada kami umat Israel wilayah itu. Dan kamu menerima bagian dari dewamu, dewa Kamos. Sudah diceritakan seperti itu, tapi orang Amon ini tetap nggak terima. Keturunan Lot ini tetap nggak terima. Amon ini malah tetap nyerang Israel. Inilah dulu perkaranya, saudara. Ya sudah, Yefta udah ngasih tahu, udah menjelaskan, malah dia ngotot orang Amonnya, malah nyerang, saudaraku. Ya sudah. Pertahanan yang terbaik adalah yang menyerang juga, saudara-saudara, untuk wilayah itu. Sehingga kita terjadi peperangan. Nah, inilah yang membuat akhirnya Yefta menang, saudara. Ternyata situasi momentum yang Tuhan ciptakan ini untuk kebaikan. Walaupun mungkin di mata kita yang kita rasakan itu kayak gini banget sih, sedramatis ini sih, semengerikan ini sih. Tetapi ternyata kejadian-kejadian itu dibaliknya Tuhan sudah tetapkan, Tuhan sudah atur untuk kebaikan saudara dan saya. Waktu itu untuk kebaikan umat Israel. Jadi flashback kembali, saudara. Bagaimana Yefta bisa menjadi hero, kembali ke Tuhan menjadi hero. Dia tidak menjadi orang yang mendendam atau sakit hati. Yang kedua, dia orang yang mau introspeksi diri. Jadi kalau sudah dikoreksi, sudah dikasih saran, dikasih nasihat, jangan langsung jangan juga. Ditegur, jangan langsung sakit hati, introspeksi. Oh iya ya, saya salah. Apapun sudah dinasihatkan, saya pun terbuka. Ya. Saya terbuka untuk nasihat saudara, saya terbuka untuk masukan ide saudara, saya terbuka. Gak apa, ayo. Karena saya bukan Tuhan yang tahu segalanya, saudara. Penasihat yang banyak itu kemenangan karena ada penasihat yang banyak. Seorang raja menang karena ada penasihat yang banyak yang memberikan nasihat yang benar tentunya, bukan nasihat yang salah.
Sudah mau dikoreksi, mau dinasihati, mau ditegur, apakah langsung sakit hati? Contoh-contoh simpel aja dalam hal ibadah, saudara. Bagaimana sudah melakukan ibadah? Sudah datang ke tempat ibadah, mau ketemu Tuhan atau mau ketemu siapa? Mau ketemu hantu atau mau ketemu Tuhan, saudara? Ayo jangan main-main dengan ibadah, saudara. Ini nasihat ya. Jangan sakit hati, jangan dendam, langsung praktek, saudara. Koreksi diri. Tujuan kita ibadah kan ketemu sama Tuhan supaya berubah, hidup ini berubah gitu. Datang ke ibadah ya benar-benarlah ibadah. Ketemu sama Tuhan, nyanyi hadirat Tuhan. Banyak orang berpikir begini, ibadah juga masih nyanyi-nyanyi kok. Nanti aja kalau firman baru datang. Udah nyanyi kan persembahan kan udah datang. Nanti datang pas firman pun atau mendekati firman pun, waktu firman gak ada di tempat. Mau dapat apa ke gereja? Ibadah mau dapat apa, saudara? Mau berubah dari mana? Mau bisa jadi baik dari mana? Gak dijamah hadirat Tuhan, gak ngalami hadirat Tuhan, gak dapat firman. Dapatnya mungkin hanya seperempat. Makanya gak heran, dagingnya terus berteriaknya semakin besar, semakin kuat dagingnya. Rohnya gak pernah bertumbuh. Ayo mulai hari ini ya, jadi komitmen kita sama-sama. Kalau ibadah, ayo sungguh-sungguh. Ini konteks kisah kecil aja, contoh kecil. Ada contoh-contoh kehidupan yang lain. Sudah praktekkan. Ketika ada nasihat, ada masukan, ada teguran, jangan sakit hati, jangan dendam, tapi introspeksi kayak Yefta. Introspeksi, oh iya ya, aku salah selama ini, dan bersyukur masih ada orang yang mengingatkan. Terima kasih kepada Tuhan dan kepada orang yang mengingatkan. Kalau enggak, saya kecebur ke jurang lebih dalam. Saya semakin dalam jatuhnya. Kalau udah jatuhnya dalam, susah angkatnya, saudara. Selain sudah bisa binasa di sana. Yuk mulai hari ini. Dalam hal sepele dulu aja, bukan hal sepele ya. Masa ibadah hal sepele sih, salah juga saya ngomongnya. Masa ibadah hal sepele, nanti saya jadi nyepelekan nantinya. Saya ralat ya. Dalam hal ibadah, yuk sungguh-sungguh sama Tuhan. Ibadah jam berapa? Yang lebih baik sudah datang lebih awal. Ya kan? Persiapkan hati kita, persiapkan diri kita, persiapkan segala sesuatunya supaya kita bisa ketemu sama Tuhan. Amin, saudaraku. Ketika ketemu permasalahan, jangan langsung menyalahkan. Itu Yefta itu luar biasa, contohnya luar biasa. Ketika dia dapat masalah, dia tidak langsung salahkan, tapi dia introspeksi. Saudara juga demikian. Jangan langsung ketika melihat sesuatu, wah ini kok kurang, langsung kita mencela, langsung kita mencemooh. Tapi seharusnya ini ada kurang, kenapa ya? Boleh, saya bantu. Contoh simpel aja. Tadi waktu pagi ini sudah memulai, saya ingin ada keinginan ke toilet, mau buang air kecil, keluar ke toilet, lihat toiletnya kotor, sudah kotor. Ya ada sih rasa jijik dan sebagainya. Sebelum saya buang air kecil, saya cross-check dulu, saudara. Saya buka klosetnya, saya sikat, saudara. Tadi pagi di baru saya sikat. Di lubang itu saya sikat, saudara. Saudara lihat bersih kan? Lantainya tadi kotor, bekas lumpur, bekas tanah liat. Saya cross-check, saudara. Sebelum saya khotbah. Bukannya kita lihat kurang, kayak begini, nggak dirawat apa-apa, enggak, saudara. Kebanyakan kan orang begitu, lihat masalah, nggak introspeksi. Seharusnya ketika kita ketemu sama masalah itu, berarti Tuhan sedang ngomong, engkau jawaban masalah itu. Saya ulang ya, ketika sudah ketemu dengan sebuah masalah atau segala yang hal kurang, sudah lihat,
berarti maksud Tuhan, saudara jawabannya bukan orang lain. Loh, saya pernah ini sebagai saksi yang terakhir. Musik boleh maju musik sambil mengalir ya. Dulu kakak saya, kakak kandung saya, cici saya, itu pernah salah jalan, saudara. Jadi ikut saksi Yehova. Tinggal di Tangerang waktu itu pernah. Apa yang namanya perumahan apa saya lupa. Ya udah lupa. Ya. Saya pernah datang ke sana dalam kondisi cici saya itu, kakak saya itu mengikuti saksi Yehova. Saya terbeban. Saya nggak mau kakak saya salah jalan. Ya, waktu ketemu itu ya ada kesempatan saya ngobrol. Malah berdebat akhirnya, saudara. Jadi berdebat. Ya sudah, saya ngalah. Nggak akan selesai. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian cici saya sudah pulang ke Semarang, saudara. Karena ada satu peristiwa pulang ke Semarang. Nah, waktu di Semarang itu masih ikut saksi Yehova. Saya tuh terbeban, saya doa, Tuhan, waktu saya pernah datang ke Semarang ke rumah cici saya, waktu saya mau pulang kembali ke Jawa Barat, satu doa sama Tuhan, Tuhan kirimkan Tuhan hamba-hambamu, para pendeta mungkin gembala, siapa Tuhan tuh ngasih tahu cici saya, kakak saya itu. Enggak loh, Tuhan nggak kirimkan, saudara. Tuhan ngomong, kamu. Tuhan tuh nunjuk saya, kamu yang harus ngomong sama cici. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian ketemu lagi, saya yang menginjil, saya yang ngomong lagi, saudara. Dan puji Tuhan, sekarang kakak saya sudah lepaskan saksi Yehova, sudah bergereja, sudah berjemaat, bahkan pernikahan pun dilayani di gereja. Itu saudara. Kuncinya begini, saudara ditemukan dengan sebuah masalah, dengan sebuah kekurangan, berarti saudara jawabannya, saudara yang harus selesaikan. Jangan malah nyalakan. Ini gimana sih, gini aja gak bisa. Tapi ini saya yang harus bereskan. Saya yang harus bereskan. Dimana saudara ketemu, ini saya harus bereskan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjadi hero-hero yang